96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona Islami hadir kembali live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miran Ngeranti Boylangu di sore hari ini dengan cuaca yang cukup cerah. Zona Islami pada sore hari ini dengan tema keutamaan bersedekah di bulan Ramadan akan disampaikan langsung oleh Ustadz Geum Nafal. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat sore kepada semua santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, pada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang hamba yang selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dimudahkan dimanapun kita berada, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Tentunya nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya Allah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Zona Islami, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Jadi agama Islam itu merupakan agama yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena di dalamnya semuanya sudah diatur. Di antaranya ada hubungan antara kita dengan Allah. Ada lagi hubungan antara kita dengan sesama manusia, yaitu yang pertama hubungan antara seorang hamba kepada Allah, yang kedua hubungan antara hamba dengan sesama hamba, yang mana semuanya ini di dalam agama Islam diatur, yang mana aturan tersebut antara yang satu dengan yang lain ini harus ada nilai manfaat, dan di dalamnya lagi ada nilai ibadah, sehingga dengan kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, dengan sesama hamba Allah. Maka dengan ini kita nanti akan, ketika kita benar dalam niatnya, maka kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surganya Allah. Di antaranya Allah ini tidak menginginkan antara hamba yang satu dengan hamba yang lain ini terjadi kesenjangan. Di antaranya adalah Allah mensunnahkan, ada lagi mewajibkan juga, yaitu memberikan zakat. Kalau di sini yang akan kita bahas ini adalah memberikan sedekah, yaitu kita berbuat baik kepada orang sesama kita atau makhluk sesama kita, seorang hamba dengan hamba. Nah, ketika kita melakukan kebaikan ini, kita memberikan sedekah, yaitu kita memberikan apa yang kita punya dengan kepada orang lain, maka ketika kita niyati, ketika kita niatkan apa yang kita berikan ini karena mencari ridho Allah, maka ini akan bernilai ibadah. Terus ketika seperti itu, apakah ini juga ada dasarnya? Apakah ini juga diperintahkan oleh Allah kepada umatnya, kepada hambanya? Ternyata semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi di sini diterangkan bahwasanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbah, itu seperti perumpamaan sebutir benih, ambatat sab'a sanabil, yang mana sebutir benih itu menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap bulirnya ini akan menghasilkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah ini maha luas lagi maha mengetahui. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan siapa saja yang menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah. Jadi di sini adalah ada orang yang mana orang ini memberikan hartanya, menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu ada tanda kutip, yaitu apa? Fi sabilillah, di jalan Allah. Maka tentunya ketika hal ini akan bernilai pahala kalau memang niatnya ikhlas karena Allah. Jadi ketika seseorang ini menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin, maka perumpamaan harta yang diinfakkan itu seperti sebutir benih, yaitu biji. Ketika kita tahu, ketika seorang petani, ini biasanya untuk bercocok tanam dia kan menanam biji. Perumpamaan seperti itu. Kamasali habbatin, seperti perumpamaan sebutir benih atau sebutir biji, ambatat sab'a sanabil, yang setiap benih, setiap biji itu menumbuhkan 7 bulir. Nah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu bulir dari 7 itu akan menghasilkan 100 biji. Maksudnya bagaimana? Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam, orang yang bercocok tanam. Jadi harta yang diinfakkan itu diibaratkan seperti benih. Katakanlah ketika Pak Tani ingin memanen padi, maka yang harus ditanam apa? Yang harus ditanam adalah benih butir padi atau biji dari padi atau jagung. Maka kita tahu kalau jagung itu atau padi tersebut sudah ditanam, maka jagung atau benih jagung tersebut atau padi tersebut akan tumbuh. Nah, ketika tumbuh itu tidak langsung seketika berbuah. Nah, ketika tumbuh ini kan akhirnya membentuk batang. Andaikan kalau pohon mangga, kita ambil bijinya, kita tanam, di situ akan tumbuh menjadi batang. Ketika menjadi batang, maka ini akan bercabang. Maka kalau kita sabar menantinya sampai pada saat tertentu, sampai pada saat waktunya, maka biji jagung tadi, benih jagung tadi, biji mangga tadi akan berbuah. Yang awalnya cuma 1, maka buahnya akan menjadi
banyak, buahnya lebih dari satu. Nah, bahkan kalau di sini fi kulli sumbulatim mi'atu habbah, setiap satu bulir tersebut akan menghasilkan 100 biji, 100 benih. Katakanlah orang nanam padi, ketika di situ kan yang tumbuh satu, ketika satu itu ketika sudah panen, maka satu dari benih tersebut itu akan menghasilkan berapa daripada benih? Banyak sekali. Nah, itulah perumpamaan orang yang bersedekah. Intinya apa? Intinya ketika orang bersedekah, maka yang akan diperoleh dari orang yang bersedekah itu adalah berlipat ganda. Berlipat ganda. Satu, maka akan dilipat gandakan oleh Allah minimal 10. Karena satu kebaikan falahu asru amsa liha. Tapi kalau sedekah ini sampai 700. Sampai 700. Bahkan di situ tidak hanya cukup sampai 700 saja. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah ini melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Ini sudah tidak menggunakan hitungan lagi. Apa yang dikehendaki Allah itu diberikan. Nah, ini adalah janji Allah bagi orang yang mau bersedekah. Janji Allah kepada orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Nah, tentunya dengan fadilah, dengan keutamaan yang sebegitu luar biasanya, tentunya kita berpikir, apakah setiap apa yang kita keluarkan ini akan bernilai pahala? Tentunya seperti itu. Nah, katakanlah ketika seseorang ini bercocok tanam, apakah dia akan memanennya? Ketika seseorang bercocok tanam, apakah dia pasti akan memanennya? Ya dilihat. Nah, ya dilihat. Ketika dia bercocok tanam, nah, terus dalam prosesnya kan tidak langsung berbuah, tidak langsung keluar bijinya. Nah, itu ada pertumbuhan. Nah, ketika masa pertumbuhan ini kok dirawat dengan baik, maka panennya akan baik, hasilnya akan banyak, hasilnya akan maksimal. Nah, bagaimana dengan sedekah kita? Ya sama saja perumpamaan seperti itu. Kalau sedekah kita kok kita niatkan benar-benar ikhlas karena mencari ridho Allah, bukan ada niat menyakiti dari orang yang kita beri, atau tujuan kita ingin menghina orang yang kita beri. Kalau kita terbebas dari hal-hal tersebut, ya nanti pahala yang akan kita peroleh ya akan maksimal, bisa lebih daripada 700. Karena apa? Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan sesuai yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sudah ada aturan, pengen 700, pengen 1000 dan lain sebagainya, sudah menjadi keputusan Allah, sudah menjadi kehendak Allah. Makanya dari sini kadang orang itu bersedekah. Nah, ketika bersedekah ini kadang dia ini kelihatannya sedikit, tapi dalam hidupnya itu ada keberkahan. Kenapa? Karena memang ketika bersedekah benar-benar niatnya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ketika seseorang bersedekah ini niatnya adalah untuk menyakiti yang diberinya. Apa ada ketika orang bersedekah niatnya untuk menyakiti orang yang diberinya? Ada. Katakanlah karena biar dia merasa kaya, dan suatu ketika biar dia menang dalam suatu permasalahan, mungkin dia diberi terus. Nah, ketika waktu itu ternyata ada suatu kejadian atau suatu peristiwa, akhirnya dia mengatakan, loh kamu itu andaikan dulu tidak saya kasih sedekah terus, pasti kamu tidak akan hidup. Kamu hidupmu loh hanya menerima sedekah dari saya. Nah, itu di hadapan orang banyak. Maka bagi orang yang diberi, hatinya akan sakit apa tidak?
pasti akan merasa sakit. Lah ini yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Makanya ketika kita bersedekah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita luruskan niat kita. Itu apa? Kita berniat, niat sedekah saya adalah di jalan Allah dan mencari ridho Allah. Ketika kita sudah seperti itu, maka yang lainnya akan mengikuti. Masalah pahala Allah sudah menentukan. Bahkan Allah sudah menjanjikan pahala lebih dari yang telah disebutkan. Kenapa kok seperti itu? Karena semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah saja mampu membuat yang asalnya biji tumbuh berubah seperti itu menjadi tanam-tanaman, kemudian berbuah lagi, kemudian menjadi biji dan lain sebagainya, seperti itu saja Allah mampu, bagaimana Allah hanya melipat gandakan pahala saja? Pasti itu lebih mampu. Karena apa? Apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita bersedekah, pasti tentunya ketika kita bersedekah ada sesuatu yang kita berikan, ya toh? Ketika kita bersedekah, maka ada sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Tentunya niatnya adalah karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di situ baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam waruya an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi bahwasanya Kanjeng Nabi ini mengatakan as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin al-ula kuntu saghiratan fakabbartani. Jadi ketika sedekah, jadi apabila sedekah itu harta yang kita berikan kepada orang lain ini keluar dari idza kharajat min yadi sahibiha, keluar dari tangan yang memberinya. Jadi, ketika sedekah keluar dari tangan yang memberinya, takallamat bi khamsi kalimatin, maka sedekah tersebut berbicara dengan 5 perkataan, dengan 5 kali kalimat. Al-ula kuntu saghiratan fakabbartani. Dulu pembicara yang pertama kuntu saghiratan fakabbartani. Dulu aku kecil. Dulu asalnya aku kecil, sekarang engkau jadikan aku besar. Maksudnya apa? Ketika seseorang bersedekah, maka yang awalnya kecil, yang awalnya itu sedikit, ketika kita sedekahkan, maka itu akan menjadi banyak. Maka itu akan menjadi besar. Katakanlah seperti ini. Ketika seseorang memiliki uang 100.000, yang 90.000 dipakai untuk jajan, yang 10.000 karena melihat temannya ini belum jajan sama sekali, akhirnya apa? Yang 10.000 ini diberikan kepada temannya, disedekahkan kepada temannya. Tujuannya apa? Supaya temannya juga bisa menikmati. Nah, seperti ini ternyata nanti ketika di yaumil qiyamah yang 90.000 itu sudah hilang, sudah habis. Tapi justru yang 10.000 ini yang menjadi nilainya besar. Nilainya banyak. Kenapa? Karena kalau yang 90.000 kita belikan untuk jajan, ya sudah, jajannya habis, ya sudah. Tapi kalau kita gunakan yang 10.000 yang kita berikan kepada teman kita, maka ini akan bernilai sedekah dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari sini ini beruntung sekali bagi kita yang mau menyisihkan sedikit saja
apa yang kita punya kita sedekahkan kepada yang lain atau teman kita atau sesamanya lah. Itu yang pertama. Al-ula kuntu shaghiratan fakabbartani. Wasaniyatu kunta harisi fal ana sirtu harisuk. Yang kedua, ketika harta ini keluar dari orang yang menyedekahkan tadi, itu harta yang disedekahkan keluar dari tangan orang yang menyedekahkan tadi, maka harta ini akan berkata kuntu harisi fal ana sirtu harisak. Dulu engkau yang menjagaku. Ini kata daripada harta. Dulu engkau yang menjagaku, sekarang aku yang menjagamu. Kayak orang-orang agak zaman remaja, akan aku jaga dirimu hingga nanti kita menua bersama, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jadi kalau masih berupa harta, maka kita saat itulah yang akan menjaga harta. Coba kita lihat, kita punya sepeda motor, kita tak bawa, kita jalan-jalan, ngabuburit, jalan-jalan sambil membelikan sesuatu untuk istrinya. Ini istri, kalau istrinya jelas halal ini ya. Untuk istrinya, ternyata dia bawa sepeda motor, mau beli sesuatu untuk berbuka. Maka sebelum dia meninggalkan sepeda motor untuk membeli jajan sesuatu tersebut, yang dilakukan apa? Pasti ditata dulu, dijaga dulu. Sepedanya ditaruh mana supaya tidak hilang. Inilah adalah harta. Jadi kalau harta kita yang menjaganya. Nah, berbeda nanti kalau harta itu kita sedekahkan, sekarang bukan lagi harta yang kita jaga, tapi kita dijaga oleh harta. Inilah keistimewaan daripada orang mau bersedekah. Itu adalah yang kedua. Wasali satu kuntu aduan fa'ahbabtani. Jadi dulu saya ini menjadi musuhmu, sekarang jadikan kekasih. Yaitu apa? Ketika kita bisa lihat saja di antara kita, bahkan ini adalah sudah menjadi rahasia umum, bahkan kita bisa mengetahuinya. Bahkan hubungan kekeluargaan pun gara-gara berebutan harta, akhirnya yang terjadi apa? Semua yang terjadi kalau memang orang tersebut tidak memiliki iman yang kuat, yang terjadi orang rela memilih harta, orang rela mendapatkan harta daripada menjaga hubungan persaudaraan. Orang itu rela bertengkar kalau urusan dunia. Kenapa? Karena seolah-olah dunia ini sangat kalau kita itu ini harus jadi milik saya. Jadi setiap orang itu pasti memiliki sebuah emosi, sebuah keinginan, wah ini harus jadi milik saya, ini harus jadi milik saya. Itu kalau hubungannya dunia. Kalau hubungannya dunia, katakanlah ada anak remaja melihat ada santri putri yang cantik. Yang pertama kali yang dilihat apa? Adalah kecantikan. Yang kedua, kalau sudah cocok di dalam hatinya, wah bagaimana saya bisa dekat dengannya. Nah, biasanya itu tidak dekat sampai nikah, tapi hanya sebatas di perkenalan. Nah ini yang tidak boleh. Kalau memang itu dilanjutkan ya bagus, kalau tidak ini yang tidak boleh. Ini adalah dunia. Kelihatannya bagus. Jadi dunia itu kelihatannya kalau belum kita miliki, wah itu luar biasa. Itu pokoknya spesial banget lah, tak ada duanya. Tapi kalau sudah kita miliki, ya sudah seperti itu saja. Bahkan ketika kita sudah memiliki sesuatu, ternyata ada hal yang baru. Katakanlah
kita sudah memiliki HP. HP itu tujuannya apa? Ya, kita berhubungan dengan teman kita. Kita menghubungi orang tua kita. Kita silaturahim dengan teman-teman kita dan lain sebagainya. Sudah punya itu kan sudah cukup, satu sudah cukup toh. Tapi ketika ada model baru, wah ini baru, saya harus beli lagi. Ini adalah dunia seperti itu. Jadi sesuatu yang belum kita miliki, ini seolah-olah itu lebih bagus. Lebih bagus daripada yang telah kita miliki. Nah, ini adalah sifat dunia. Jadi menggoda, intinya menggoda. Itu adalah hal yang dikatakan atau yang diucapkan oleh harta ketika dia telah keluar dari tangan orang yang menyedekahkannya. Warabi'atu kuntu faniyatan fa abqaitani. Yang keempat, kuntu faniyatan, yaitu apa? Dunia, apa? Sedekah, harta yang kita sedekahkan ini awalnya adalah rusak, fana, rusak. Ketika disedekahkan maka ini akan menjadi kekal, akan menjadi tetap, sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Nabi yang mana pada waktu itu bertanya tentang mengenai suatu makanan kepada garwanipun. Nah, ternyata di situ ternyata makanannya sudah habis karena diberikan kepada tetangganya. Akhirnya yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi apa? Justru itulah yang diberikan, itulah yang masih. Nah, ini adalah harta. Jadi kadang kalau kita mau memahami dunia ini dengan sebenarnya, dunia itu sebenarnya adalah seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Fata morgana itu kalau kita di saat panas, matahari panas, itu ketika kita di situ melihat jarak jauh di tanah lapang atau di jalan, itu seolah-olah ada kayak api atau air seperti itu. Seperti ada yang bergerak-gerak itu. Tapi kenyataannya ketika kita dekati tidak ada apa-apa. Itu adalah dunia. Maka ketika kita kok terlalu mengikuti apa yang menjadi tidak bermanfaat atau apa yang di situ itu bersifatnya hanya duniawi, maka kerugian besar yang akan kita peroleh. Nah, inilah kita harus mengetahui hal tersebut. Yang kelima, dari hal yang dikatakan ketika harta ini keluar dari tangan orang yang menyedekahkan, wal khamisatu kuntu qalilatan fakastartani, yang awalnya sedikit kemudian karena disedekahkan akhirnya nanti di akhirat akan menjadi banyak. Ini adalah keutamaan ketika kita mau melaksanakan sedekah. Nah, terus bagaimana keutamaan sedekah di bulan Ramadan? Apakah sama dengan sedekah-sedekah di hari yang biasa? Ternyata di sini sedekah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Sebagaimana di situ di kitab Fathul Mu'in, wa yambagi lirraghibi fil khairi alla yukhliya kulla yaumin minal ayyam minas shadaqah bima tayassara wa in kulla wa i'ta'uha sirran afdalu minhu jahran wa i'ta'uha bi Ramadan ay fihi la siyama fi ashril awakhir al-fdalu. Jadi wayam bagilir roghib sudah menjadi kepatutan bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan, yaitu apa? Allah yukhliya kulla yaumin minal ayyami minas shadaqah. Sehari dalam kehidupan kita, keseharian kita, jangan sampai sehari pun kita tidak bersedekah. Jadi setiap hari harus kita usahakan untuk bersedekah. Apapun itu, apa yang kita miliki, meskipun itu hanya sedikit. Bima tayassara, yaitu
yang kita mungkinkan. Katakanlah kita ternyata pada hari ini tidak memiliki uang untuk kita sedekahkan, ya kita bantulah teman kita yang sedang kesusahan. Ya mohon maaf kalau kita tempatnya sedang mencari ilmu dan kita di situ punya pulpen, dan teman kita tidak punya pulpen, ya kita pinjami, sudah termasuk sedekah. Wa ingkola meskipun sedikit. Wa ingkola wa i'ta'uha sirron afdalu minu jahron. Ketika kita mau memberikan sedekah kita dengan cara sembunyi atau tidak terang-terangan, tidak terlihat jelas, maka ini lebih utama. Wa i'ta'uha bi Ramadan ay fihi la siyama fi asril awakhir afdal. Dan ketika kita memberikan sedekah di bulan Ramadan, tentunya di sini apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini adalah yang termulia, yang paling afdol. Nah, dari sini apa? Ternyata kita tahu ketika orang bersedekah di hari-hari biasa, di bulan-bulan selain Ramadan, ini pahalanya luar biasa. Dan ternyata ketika kita mau bersedekah di bulan Ramadan, maka ini pahalanya sangat luar biasa. Karena apalagi di 10 hari terakhir. Kenapa kok seperti itu? Karena kita tahu di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan dibandingkan di hari-hari biasa. Nah, bahkan di situ di dalam kitab As-Syiyam di situ diterangkan man fattara shaiman kana maghfiratan lidunubi. Jadi siapa saja yang memberi buka orang yang berpuasa. Ini memberi buka maksudnya buka puasa loh ya. Ini bukan memberi buka orang yang waktu puasa ternyata siangnya pengen makan terus kita kasih, tidak seperti itu. Memberi buka bagi orang yang berpuasa. Kana maghfiratan lidunubi, maka ini akan menjadi ampunan untuk dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang yang memberi tersebut. Wa itqaraqabatihi minan nar, dan memerdekakan dirinya dari siksa api neraka, membebaskan dirinya dari siksa api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi, dan bagi orang yang memberikan buka puasa tadi itu akan memperoleh pahala sebagaimana pahalanya orang yang berbuka. Memberi pahala sebagaimana pahalanya orang yang berbuka, min ghairi ayyang qusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun apa yang menjadi pahala orang yang berbuka atau yang berpuasa tadi. Faqalu ya Rasulullah laisa kullama yajidu ma yufattiru shaim. Terus akhirnya sahabat ini berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, sebatas apa? Intinya sebatas apa kita memberi buka orang yang berpuasa tersebut? Yaitu apa? Seberapa sih kita bisa memperoleh pahala yang telah dijanjikan tadi? Yaitu apa? Pahala tadi adalah maghfiratan lidunubi, diampuni dosanya, wa itqaraqabati, membebaskan dirinya dari siksa api neraka, wa kana lahu mislu ajrihi, yaitu memperoleh pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa itu sendiri. Faqala Rasulullah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yu'tillahu hadas thawab man fattara shaiman ala tamroh au ala syarbati ma'in au madqati labanin. Jadi orang bisa memperoleh pahala yang telah ditentukan tadi itu sebatas apa? Jawab Rasulullah adalah Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan buka berpuasa tadi, berbuka bagi orang yang berpuasa tadi, yaitu ala tamroh,
yaitu meskipun hanya satu kurma saja. Au ala syarbati ma'in, atau satu teguk air. Au madzaqqati labanin, atau yang berikutnya adalah satu teguk daripada susu. Wah, ini luar biasa, jadi luar biasa sekali. Jadi ketika orang mau di situ memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka satu yang akan diperolehnya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab As-Syam, yang pertama adalah kana maghfiratan lidunubi, dosa-dosanya diampuni. Yang kedua wa itqa raqabatihi minan nar, kedua membebaskan dirinya dari siksa api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyang qusam min ajrihi syai'un, yaitu diberi pahala sebagaimana pahala dari orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Nah, sebesar mana, sebanyak apa orang memperoleh pahala ini, yaitu ketika orang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa akan memperoleh pahala 3 tadi, itu ketika dia memberi buka bagi orang yang berpuasa meskipun hanya 1 biji kurma, au syarbati ma'in, atau 1 teguk air, au madzaqqati labanin, atau 1 teguk dari susu. Ini adalah luar biasa orang yang bersedekah di bulan Ramadan, terutama ketika kita memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa. Dan di situ juga masih banyak sekali keutamaan. An Anas qila ya Rasulullah ayu shadaqati afdalu, qala shadaqatun fi Ramadan. Dari Anas dikatakan di situ, ya Rasulullah, ada orang yang berkata, sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Akhirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jadi sedekah yang nilainya paling utama adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan di situ diterangkan juga, fala Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihi al mursalah. Bahkan Rasulullah itu lebih dermawan daripada angin yang meniup. Nah, ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu baginda Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Karena apa? Karena banyak sekali keutamaan yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Di antaranya di situ adalah ada malam Lailatul Qadar. Yang mana kita tahu malam Lailatul Qadar adalah suatu malam, jadi 1 malam saja, yang mana 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfish syahr. Makanya orang-orang muslim, orang-orang mukmin ini semuanya di 10 hari yang terakhir ini berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Meskipun awalnya sudah melakukan, di hari-hari biasanya juga sudah melakukan kebaikan, tapi menyongsong 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini justru lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena apa? Di situ menyongsong 10 hari terakhir, menurut ulama kita di situ adalah salah satu di antara malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Nah, di mana malam Lailatul Qadar kita tahu 1 malam saja nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu. Nah, jadi ini adalah termasuk apa? Keutamaan atau fadilah yang ada ketika kita bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan ini ada yang mengatakan lagi,
Qala ashabuna wal judu wal ifdal mustahabun fi syahri Ramadan wa fil asril awakhir afdalu iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bis salafi wa li annahu syahrun syarifun fal hasanatu fihi afdalu min ghairihi wa li annan nasa yashtaghiluna fihi bi siyamihim wa ziyadati ta'atihim anil makasibi fayahtajuna ilal muwasati wa i'anatihim. Jadi menurut para ulama dari di sini ashabuna itu dari madhab Syafi'i ini mengatakan bahwa bersikap dermawan itu sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, terutama pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena alasannya itu adalah mengikuti yang telah dipraktekkan, yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salaf. Dan alasannya juga sebab bulan puasa adalah bulan yang mulia, yang mana karenanya kebaikan di dalamnya lebih utama dibandingkan bulan yang lain. Nah, dan di bulan puasa ini juga orang-orang ini berkonsentrasi dengan puasa dan menambah intensitas ibadahnya, yaitu kualitas puasanya dibanding dengan intensitas atau kualitas mencari nafkah untuk kehidupannya. Sehingga dengan adanya hal tersebut mereka ini membutuhkan uluran tangan dan bantuan. Ini adalah keutamaan bagi orang yang mau bersedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi intinya ketika kita diberi kelebihan oleh Allah, kita sebagai makhluk yang taat kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan, maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan selain kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Yaitu diantaranya apa? Diantaranya adalah kita memberikan sedekah atau sebagian harta kita kepada yang lainnya. Untuk yang terakhir, penutup sekaligus doa terkait dengan keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Intinya ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, maka banyak sekali fadilah keutamaan yang kita peroleh. Di antaranya di situ adalah kita akan contohnya ketika kita memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka kita akan memperoleh pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Kita akan diampuni dosa-dosa kita, dan di situ juga kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Untuk yang terakhir, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa aulatina wa talamidina wa masyayikhina wa jama'atina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Islami tentunya kawan perkasa akan hadir insyaallah besok di jam yang sama sampai menjelang berbuka puasa. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.